Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hubula Tony. Perkenalkan, nama saya Abdul Maskur. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem operasi. Di sini kita akan menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan, dan jenis dari sistem operasi. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, itulah pengertian sistem operasi. Dan yang kedua, fungsi sistem operasi. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, melakukan booting atau mengelola sistem operasi perangkat. Nah, yang kedua, manajemen proses atau melakukan sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagi informasi. Nah, yang ketiga, loading and execution atau sistem operasi akan memulai dan menjelaskan suatu program. Kemudian, selanjutnya adalah tujuan dari sistem operasi. Tujuan utama dari sistem operasi adalah sebagai pengontrol dalam melakukan program-program pada aplikasi secara umum dan mendasar. Tujuan fungsi sistem operasi yaitu yang pertama, melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Jenis dari sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Yang kedua, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data serta aplikasi. Yang ketiga, sistem operasi waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. I know is not enough.